Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Judul pada hari ini saya akan mengupas tentang pendekatan holistik. Tentunya kita akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan holistik? Holistik itu merupakan satu bagian atau unsur di dalam tubuh. Contoh, ya, tubuh kita menjadi satu kesatuan antara fisik dan psikis atau jiwa. Nah, kaitannya tubuh kita ini tentu akan berkaitan dengan adanya satu lingkungan, faktor agama, faktor badan, faktor jiwa, juga masuk dalam budaya atau adat istiadat, serta agama atau kita sebut dengan spiritual. Jadi ada 5 unsur yang saling berkaitan, sehingga kita akan bisa tahu pada saat seseorang datang dengan keluhan, misalkan kepalanya sakit atau alergi pada badan atau muncul GERD, ya, sakit ulu hati atau lambung. Jadi banyak hal yang membuat seseorang kena ke fisikalnya yang kemudian dapat mengganggu secara jiwa, sulit tidur, kemudian tidak bergairah, rasanya malas, capek, sulit konsentrasi, dan banyak hal-hal yang lain. Maka dari sebab itu, pada saat kita berhadapan dengan seseorang yang banyak dengan keluhan, kadang kita menyebutkan dengan segala macam, yaitu dengan psikosomatis. Tetapi di balik psikosomatis ini kita harus lihat penyebabnya apa sih? Tentunya yang paling banyak terjadi bisa stres. Stres itu dari ringan, sedang, dan kalau sudah sampai berat, itu sudah menimbulkan sesuatu keluhan pada fisik kita, dan kadang-kadang sudah muncul pikiran negatif. Oleh sebab itu, kita harus mengingat lagi pada saat dia datang, kita harus tanya kembali. Biasanya faktor umur, latar belakang kehidupannya, bagaimana pola asuh orang tuanya, bagaimana peran orang tuanya pada dia dan saudara-saudaranya, ataukah dia anak satu-satunya, ataupun dia sendiri dapat mengalami satu pilih kasih. Nah, dari itu kemudian kita mengupas bagaimana pendidikannya, apakah hubungan orang tuanya itu harmonis, apakah sering terjadi satu konflik, terus apakah orang tua mendidik anaknya dengan kedisiplinan atau terlalu otoriter. Banyak yang perlu kita pertanyakan. Nah, disinilah kita munculnya satu pendekatan holistik. Jadi kita bisa melihat dia secara fisikal yang kena, secara jiwanya, lingkungan sosialnya tentu kita juga perhatikan, kemudian faktor budaya, adat istiadatnya, spiritualnya, bagaimana yang dia lakukan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik, kita akan tahu inti penyebab yang menyebabkan itu sehingga menimbulkan keluhan-keluhan pada fisik. Tentu terapinya adalah bermacam-macam terapi yang kita bisa lakukan. Bisa dengan pemberian obat, bisa dengan family terapi, bisa juga dengan individu terapi, atau dengan lakukan cognitive behavior, atau bisa dengan meditasi, ya, hipnoterapi yang saat ini juga mulai meningkat, mulai banyak orang datang, ya. Nah, perlu sekali kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan holistik sehingga kita mudah melakukan terapi pada seseorang yang memiliki keluhan berbagai macam. Para pendengar sekalian yang saya cintai, jiwa kini menjadi satu prioritas buat kita supaya kita menjadi lebih aware untuk menjaga jiwa kita. Mengapa kita harus menjaga jiwa kita? Karena dengan kita menjaga jiwa,
berarti kita akan memiliki mekanisme defense yang tinggi. Sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita bisa menghargai diri sendiri, dan kita bisa self certainty. Jadi kita bisa lebih kuat kita dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, dengan kita memiliki hal ini, tentunya tidak boleh ada seorang pun yang bisa menyakiti kita, karena kita bisa membela, kita bisa menghadapi, kita bisa menyelesaikan hal-hal konflik dari orang-orang sekitar kita. Ini yang perlu kita dalami tentang jiwa. Mudah-mudahan semakin orang mengerti tentang hal-hal atau yang bersifat kesehatan jiwa, agar tentunya kita tidak sakit jiwa. Saya rasa cukup sekian mengenai pendekatan holistik. Insya Allah akan kita hadirkan lagi mengenai kesehatan jiwa dalam segala judul dan artikelnya. Oke, saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jangan lupa menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani Anda. Bye-bye.